Perkenalkan, nama saya Injili Kekung dengan NIM 20061023855. Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samratulangi, Manado. Saat ini, saya akan membahas tentang materi manfaat variabel costing bagi tarif rata-rata penumpang, jumlah penumpang, dan jam kerja pada pendapatan driver Gojek Kota Bukit Tinggi. Di era globalisasi saat ini, terdapat fenomena ojek yang cukup menyita perhatian masyarakat, yaitu ojek berbasis online atau Gojek. Fenomena ojek online atau ojol kini makin digemari karena angkutan Gojek mempunyai keunggulan dan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, ada efisiensi dalam hal waktu, cara pemesanan, mampu melayani pada saat diperlukan, daya jelajahnya cukup tinggi, dan yang kedua memiliki ciri khas tersendiri, yaitu menggunakan atribut berupa helm dan jaket berwarna hijau dengan logo. Fungsi Gojek ini tidak sama seperti ojek pada umumnya yang hanya melayani jasa angkutan orang. Namun, Gojek juga menyediakan fitur dan layanan lain yang ditawarkan melalui aplikasi Gojek seperti yang pertama ada GoFood untuk pesan antar makanan dari restoran favorit, dan yang kedua ada GoSend untuk mengantar paket dengan cepat. Ketiga ada GoMart dan GoShop untuk belanja tanpa harus keluar rumah. Dan yang keempat ada GoPay untuk metode pembayaran non-tunai dan masih banyak lagi fitur yang lainnya. Gojek sendiri pertama kali hadir di Kota Padang pada tanggal 1 April 2017 dan di Kota Bukit Tinggi, Gojek telah terlihat beroperasi sejak bulan Agustus tahun 2017. Gojek benar-benar telah mengembangkan sayapnya hingga menembus kota-kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Salah satunya adalah di Kota Bukit Tinggi. Kemunculan Gojek di Kota Bukit Tinggi dipicu oleh kesuksesan Gojek yang sebelumnya telah beroperasi di Kota Padang. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan driver Gojek, di antaranya yaitu jam kerja, tarif rata-rata penumpang, tingkat pendidikan, usia, dan pengalaman kerja. Definisi operasional variabel. Yang pertama, ada tarif penumpang. Tarif penumpang atau tarif harga merupakan suatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa mengenai sejumlah uang yang akan diberikan untuk mendapatkan manfaat yang diinginkan atas jumlah nominal tersebut. Harga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah rata-rata tarif yang dibayarkan penumpang kepada drive Gojek. Yang kedua, jumlah penumpang. Pendapatan driver dapat ditentukan dari jumlah penumpang sebab jumlah penumpang sangat mempengaruhi pendapatan driver. Karena semakin banyak jumlah penumpang yang driver dapatkan, maka semakin banyak pula pendapatan yang driver peroleh setiap harinya. Jumlah seluruh penumpang yang driver dapatkan dihitung per harinya. Yang ketiga ada jam kerja. Jam kerja adalah waktu yang diperlukan dalam proses memproduksi atau menghasilkan barang dan jasa dengan sebuah sistem yang telah ditetapkan. Jam kerja yang digunakan para driver untuk bekerja sangat berpengaruh terhadap pendapatan. Jam kerja yang lebih banyak menyebabkan pendapatan yang driver peroleh setiap harinya akan meningkat.
Jam kerja dihitung dalam satuan jam setiap harinya. Yang keempat ada pendapatan driver Gojek. Pendapatan adalah jumlah masukan yang didapat atas jasa yang diberikan oleh perusahaan, meliputi penjualan produk dan atau jasa kepada pelanggan yang diperoleh dalam suatu aktivitas operasi suatu perusahaan untuk meningkatkan nilai aset serta menurunkan liabilitas yang timbul dalam penyerahan barang atau jasa. Berikut adalah hasil analisis deskripsi responden 1. Responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel berikut. Yang ketiga ada responden berdasarkan usia, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Yang keempat, responden berdasarkan pendidikan, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Yang kelima, responden berdasarkan lama sebagai driver, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Yang keenam ada responden berdasarkan pendapatan per hari, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Yang ketujuh ada responden berdasarkan jumlah penumpang per hari, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Yang kedelapan ada responden berdasarkan jumlah jam kerja per hari, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Yang kesembilan ada hasil uji validitas. Hasil uji validitas diperoleh nilai minimal R hitung atau person correlation sebesar 0,522 dan nilai maksimal sebesar 0,793. Maka setiap item pertanyaan pada seluruh variabel yang digunakan dalam kuesioner telah memenuhi syarat valid. Yang ke-10 ada hasil uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas nilai Cronbach's alpha dari 5 pertanyaan setiap variabel lebih besar 0,6. Maka keempat variabel penelitian dikatakan reliable dan dapat digunakan dalam penelitian. Yang ke-11 ada koefisien. Berdasarkan tabel di atas, maka rumus analisis linier berganda adalah sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 8,505 kurang 0,027x1 ditambah 0,102x2 ditambah 0,400x3. Yang ke-12 ada uji T, bahwa tarif rata-rata penumpang adalah sebesar min 2,53 kurang dari T tabel 1987. Maka tidak berpengaruh tarif rata-rata penumpang terhadap pendapatan. Kemudian jumlah penumpang adalah sebesar 1022 kurang dari T tabel 1987, maka tidak berpengaruh jumlah penumpang terhadap pendapatan. Selanjutnya jam kerja adalah sebesar 4.513 lebih besar T tabel 1987, maka terdapat pengaruh jam kerja terhadap pendapatan. Yang ke-13 ada uji F atau ANOVA. Dengan membandingkan nilai signifikan atau nilai probabilitas hasil output ANOVA, diketahui nilai sig adalah sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Maka tarif rata-rata penumpang, jumlah penumpang, dan jam kerja secara simultan
berpengaruh terhadap pendapatan. Yang ke-14 ada hasil uji koefisien determinasi model summary, bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0,198 atau sama dengan 19,8%. Pendapatan yang dipengaruhi oleh tarif rata-rata penumpang, jumlah penumpang, dan jam kerja, sedangkan sisanya sebesar 80% dipengaruhi oleh variabel lain. Berdasarkan materi di atas, dapat ditarik kesimpulan. Berdasarkan perhitungan analisis regresi linear berganda, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, tarif rata-rata penumpang tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan driver Gojek sebesar min 2,53. Dan yang kedua, jumlah penumpang tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan driver Gojek sebesar 1,022. Yang ketiga, jam kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan driver Gojek sebesar 4,513. Yang keempat, tarif rata-rata penumpang, jumlah penumpang, dan jam kerja berpengaruh positif dan signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap pendapatan driver Gojek di Kota Bukit Tinggi sebesar 7,428. Kemudian nilai koefisien determinasi atau R-square. Dalam penelitian ini, pendapatan driver Gojek di Kota Bukit Tinggi dipengaruhi oleh tarif rata-rata penumpang, jumlah penumpang, dan jam kerja. Demikian materi penelitian ini saya buat. Diucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan semoga materi penelitian ini boleh menjadi bekal kepada kita sekalian di masa yang akan datang. Dan mohon maaf jika ada salah kata, karena tidak ada manusia yang sempurna. Terima kasih.